Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan saya tentang RAM, Random Area Memory ya, yang terdapat dalam laptop kita. Ya, kenapa pengetahuan tentang RAM ini sangat penting? Karena tentunya ketika hendak mengganti RAM atau menambah RAM, atau dengan istilah lain akan mengupgrade RAM yang kita punyai, kita harus memiliki beberapa pengetahuan yang lumayan penting ya, supaya kita tidak salah ketika menggantinya, atau bahkan bisa jadi kesalahan akan fatal ya. Laptop kita bukannya performanya makin baik, malah bisa jadi mati total ya ketika kita salah dalam memakai atau mengganti RAM-nya. Ada beberapa hal sebelum kita mengganti RAM yang harus tentunya kita perhatikan dan harus kita ketahui. Yang pertama, alangkah baiknya kita tidak hanya menginginkan untuk mengganti RAM menjadi atau mengupgrade-nya menjadi lebih tinggi tanpa melihat kebutuhan ya, kebutuhan yang kita hadapi atau kita butuhkan dari laptop kita. Karena untuk apa kita mengupgrade RAM menjadi lebih tinggi kalau seandainya kebutuhan kita akan performa laptop sendiri hanya sekedar untuk ngetik di Microsoft Word ya. Karena saat ini tidak ada, bahkan mungkin agak jarang laptop dengan RAM hanya 1 GB ya. Rata-rata laptop baru ya sekarang itu RAM-nya minimal 2 GB ya. RAM 2 GB itu sudah cukup hanya untuk sekedar misalnya kita ngetik ya, atau membuka Microsoft Word dan aplikasi-aplikasi ringan lainnya ya. Jadi seperti itu. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan kita mengupgrade RAM menjadi lebih atas ya, atau menambah RAM kalau seandainya kebutuhan kita akan laptop atau komputer itu tidak terlalu membutuhkan performa yang tinggi ya. Itu ya, satu itu. Yang kedua, ketika kita hendak mengganti RAM, alangkah baiknya kita mengetahui sistem operasional Windows yang kita miliki. Ya, sistem operasional Windows itu ada dua macam, itu ada yang 32 GB, ada yang 64 GB. Perbedaannya yang 32 GB itu membutuhkan penanganan yang lebih sedikit daripada yang 64 GB ya. Kelemahannya hanya memungkinkan maksimal pemakaian RAM 4 GB kalau seandainya sistem operasional Windows kita itu 32 GB. Jadi maksimal 4 GB. Kalaupun seandainya kita menambahnya menjadi 8 GB, yang terbaca akan tetap 4 GB gitu, seperti itu ya. Yang kedua tentunya batas maksimum dari laptop yang kita miliki. Laptop memiliki batas maksimum upgrading RAM sampai berapa gigabit, seperti itu ya. Berikutnya, jikalau kita hendak menambah RAM ya, hanya bisa ditambah kalau seandainya genap gitu ya. Kalau seandainya kita punya 2 GB ya, sementara laptop itu memiliki 2 soket, maka kita hanya bisa menambahkan lagi 2 GB ya. Kalau seandainya dua-duanya ingin kita terapkan 2 dan 2. Kalau seandainya 4, ada 2 soket di laptop tersebut, maka nggak bisa 4 tambah 2 ya, jadi 6. Harus 4 tambah 4 ya, jadi 8 gitu ya. Jadi RAM ini cara menambahnya tidak sembarangan, tidak bisa 4 tambah 2 atau misalnya 8 tambah 2. 8 hanya bisa dipasangkan dengan 8 lagi, jadi 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 gitu ya, 2 tambah 2 kalau seandainya 2 soket gitu ya.
2 tambah 2 ya. Kalau 2 soket 2 gigabit dan 2 gigabit. Kalau ingin 8 2 soket 4 dan 4. Kalau misalnya ingin 16 ya 8 dan 8. Jadi nggak bisa kita sembarangan dalam menambah atau mengupgrade RAM di laptop kita gitu ya. Harus sesuai dengan hitungan-hitungan yang tadi. Terus kemudian RAM juga jenisnya dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Ada SODIMM itu RAM seperti ini untuk laptop ya, SODIMM. Ada DIMM itu RAM untuk PC. SODIMM RAM untuk laptop bentuknya pendek seperti ini. Ada DIMM itu RAM untuk PC, bentuknya agak panjang ya, panjang segini, itu DIMM. Terus kemudian harus diperhatikan juga ketika kita hendak mengganti RAM atau mengupgrade RAM di laptop kita, jenis RAM ya. Jenis RAM itu ada DDR-L yang voltasenya 1,35 voltase seperti ini. Ini DDR-L voltase 1,35. DDR-L 1,35. Ada, ini biasanya dipakai oleh laptop-laptop yang baru ya. Laptop baru biasanya menggunakan DDR4, kalau tidak DDR-L 1,35 voltase. Kalau laptop lama biasanya menggunakan DDR3 1,5 voltase itu ya, jangan salah. Kenapa seperti itu? Karena setiap laptop itu beda pemasangan RAM-nya. Laptop dengan peruntukan RAM 1,35 voltase, ketika kita pasang dengan RAM yang DDR ya 1,5 voltase, bukannya hidup malah bisa jadi mati total gitu ya. Jadi ketika memberi RAM, alangkah baiknya ya kita melihat dulu jenis RAM yang kita pakai ya. Jenis RAM-nya apa, DDR4 atau DDR3L yang voltasenya 1,35 atau DDR3 yang voltasenya 1,5 voltase gitu ya. Jadi kalau seandainya RAM kita memakai DDR-L3 yang 1,35 voltase, kita malah memberi RAM yang DDR3 1,5 voltase, jadinya laptop tersebut bisa jadi konslet ya, tidak bisa kita pakai gitu. Jadi perlu kehati-hatian ketika kita hendak mengganti RAM. Kita harus tahu betul jenis RAM dari laptop kita yang kita pakai ya. Ini jenis laptop apa, jenis RAM DDR3 1,5 voltase gitu ya. Kalau ini jenis RAM 2 gigabit sama SODIMM 1,35 voltase, biasanya dipakai oleh laptop yang agak baru ya. Kita beri contoh ya bagaimana cara memasangkan RAM di laptop kita ya. Ini laptop yang terbilang generasi yang baru ya, biasanya memakai RAM 1 DDR-L 1,35 voltase ya. Ini letak soket RAM-nya ya. Di sini cuman ada satu soket sehingga kita tidak bisa menggunakan 2 RAM ya, 2 tambah 2 atau 4 tambah 4 atau 8 tambah 8, tapi hanya bisa menggunakan satu RAM saja karena satu soket gitu ya. Semula ini saya pasang seperti ini ya. Jadi sebelum kita memasang RAM, alangkah baiknya kita sediakan penghapus pensil untuk membersihkan barangkali ada debu-debu di ininya ya, di lapisan tembaganya ini
silakan kalian gosok-gosok pakai penghapus pensil untuk membersihkannya. Ya, ini laptop Asus yang hanya memiliki satu soket saja. Ya, ini jenis RAM-nya DDR3 yang 1,35 voltase ya. Seperti itu ya, kita pasangkan seperti ini. Jadi ini kalau seandainya laptop jenis ini yang hanya memiliki satu soket, kalau misalnya kita ingin menambah atau mengupgrade RAM, kita tidak bisa dengan menambahkan membeli yang 2 GB lagi karena soket cuma satu. Mau tidak mau kita harus membeli yang langsung 4 GB atau 8 GB ya, baru bisa. Seperti itu. Ini ya, seperti itu. Jadi kalau yang soketnya dua ya, 2 soket, misalnya seperti laptop ini tadinya RAM-nya dia memakai yang 2 GB tambah 2 GB ya. Jadi laptop ini dipasang 2 GB tambah 2 GB ya, sebelum saya ganti, karena soketnya ada 2. Ini ya, soketnya ada 2, 1, 2. Jadi bisa dipasang 2 tambah 2 atau 4 tambah 4 gitu ya, jadi 8, atau 8 tambah 8 jadi 16. Itu ya. Udah saya ganti dengan RAM yang 8 GB. Ini modelnya DDR 1,5 voltase. Kalau yang tadi yang ini modelnya DDRL 3 yang 1,35 voltase. Harus diperhatikan juga voltasenya ya, jangan lupa ya, karena kalau ini malah akan berakibat fatal pada laptop kita. Seperti itu. Ini barangkali sedikit pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita dalam melakukan upgrading RAM di laptop kita gitu ya. Barangkali sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.